Jadi Kiai Nawawi dalam kitabnya Sulamul Munajat membuat semacam kayak kompas, yaitu kompas untuk kiblatnya orang Indonesia ini. eh, Kalau tidak salah itu mengarah ke arah barat, tapi agak serong sedikit ke utara. Jadi nggak terlalu banyak tapi sedikit. Itu bisa dicek dalam kitab Sulamul Munajat. Insya Allah itu ada. Nah, kenapa Kiai Nawawi sampai membuat seperti itu? Ya karena mazhab Syafi'i, kaul mu'tamad dalam mazhab Syafi'i itu mengatakan bahwasanya yang wajib kita itu menghadap kepada Ainul Qiblah atau Ainul Ka'bah, bukan kepada jihadul Ka'bah. Di sini dari mana kok bisa memahami seperti itu? Jadi karena ayat Qur'annya mengatakan fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Nah ini kata syatra, ya, kata syatral masjidil haram itu artinya diartikan oleh mazhab Syafi'i sebagai ainal masjidil haram. Jadi bendanya, bukan hanya sekedar arahnya saja, bukan, tapi bendanya. Jadi ainal masjidil haram. Tapi kalau kita teliti lagi sebenarnya ada sebagian ulama dari kalangan mazhab Syafi'i sendiri, kalau tidak salah juga Imam Ghazali, lalu kemudian Ibnu Qatjin, terus kemudian Al-Istakhri dan beberapa yang lainnya, itu mengatakan yakfi, di situ cukup untuk menghadap kepada apa ya? Menghadap kepada jihadul Ka'bah. Jadi arahnya. Jadi al-jihah itu artinya arah Ka'bah. Ya, arah apa? Arah Ka'bah. Dan ini pendapat kedua ini sesuai dengan kaulnya Imam Malik. Ya, kaulnya Imam Malik, juga kaulnya Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Kalau Imam Ahmad bin Hambal itu mengatakan kalau dekat ya harus ain, dekat itu, dekat Ka'bah bisa lihat. Masa enggak menghadap kepada ainul Ka'bahnya. Cuman kalau jauh ya jihadul Ka'bah. Jadi ini beragam sekali ya para a'immatul madzhab dalam menafsirkan, hanya dalam menafsirkan kata syatra. Jadi syatra ini artinya apakah ainul qiblah, apakah artinya adalah jihadul qiblat. Ini ulama ini berbeda pendapat sampai seperti itu. Bahkan di dalam mazhab Hanafi sampai-sampai ada perkataan seperti ini. Innal maghriba qiblatun li ahli al-masyriq wal januba qiblatun li ahli shimal. Jadi arah barat itu adalah kiblatnya orang yang berada atau tinggal di arah timurnya Ka'bah. Sementara arah selatan itu adalah kiblat bagi orang yang tinggal di sebelah utaranya Ka'bah, dan begitu seterusnya sebaliknya. Walhasil di sini ada perkhilafan antara para ulama di dalam menafsirkan wajhaka. Maka jika misalkan ada tempat ibadah atau ada orang sholat, kok di situ menghadap ke arah barat, ya sudah, kita bisa katakan itu sholatnya sah. Ala qauli ba'd Syafi'iyah seperti Imam Ghazali, seperti Ibnu Qatjin, juga Imam Al-Istakhri. Atau misalnya mengikuti juga qaul a'immah ats-tsalatsah, ya, a'immah ats-tsalatsah yaitu Malik, Ahmad bin Hambal dan Abu Hanifah. Adapun kalau misalkan ada orang yang tetap mau menghadap ke arah barat tapi agak serong sedikit dengan mengikuti pola ilmu falak, misalnya diukur, ya itu juga sah juga ya, karena itu mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i yang masuk kategori ainul qiblat. Ainul qiblat. Baik. Terus kemudian yang perlu difahami juga, yang namanya menghadap itu di sini tadi sudah saya katakan yang namanya istiqbal. Istiqbal dalam fikih itu yang menjadi tolak ukur itu adalah dadanya. Jadi al-istiqbal bisadr. Jadi ketika orang berdiri atau orang sholat dengan berdiri atau orang sholat dengan duduk, maka ukuran istiqbal itu bisadr, dengan apa? Dengan dada. Ya. Jadi kalau orang kok sholatnya kok berdiri atau dengan duduk, maka istiqbalnya harus dengan dada.
Kalau orang tersebut kok sholatnya dengan cara tidur miring atau bahasa Arabnya itu dengan cara ittija, ya, maka di situ menghadap kiblatnya harus dengan wajah dan dadanya. Jadi wajah sertaan dengan dada. Maka nanti harus dikasih bantal, ya, dikasih bantal untuk menghadap ke arah kiblat. Jadi wajahnya menghadap arah kiblat, dadanya juga menghadap ke arah kiblat. Terus kalau orangnya kok sholatnya kok sambil tidur terlentang, ya tidur terlentang, maka menghadapnya ke arah kiblat ya harus dengan menggunakan wajahnya dan telapak kakinya. Jadi wajah dan telapak kaki harus menghadap ke arah kiblat. Itu bagi orang yang sholatnya dalam kondisi terlentang, ya, dalam kondisi terlentang. Terus dada itu apa? Dada ya ini bagian tubuh yang depan yang lebar, ini namanya dada. Jadi maka tidak cukup ketika orang itu menghadap dengan hanya wajah saja atau dengan kedua tangan saja. Walaupun tentunya menghadap dengan wajah itu hukumnya sunnah, tetapi yang menjadi tolak ukur pokok itu adalah menghadap dengan dada. Nah, kasus yang banyak terjadi juga itu adalah ketika seseorang itu dia menghadap ke menghadap ke arah kiblat ketika salam. Ketika salam dia itu salam pertama tuh dia assalamualaikum itu sambil dadanya itu berputar. Jadi sebelum dia salam dia dadanya udah berputar dulu, jadi tidak lagi menghadap ke arah kiblat. Nah, ini menjadikan sholatnya tidak sah. Karena sebelum dia itu salam, maknanya dia belum keluar dari dari sholat. Jadi ketika orang kok sebelum salam dia sudah menghadap atau mengalihkan dadanya dari arah kiblat, maknanya dia belum salam atau belum keluar dari sholat. Sehingga ketika posisi seperti itu sholatnya batal. Karena apa? Artinya dadanya tidak lagi menghadap ke arah kiblat. Ini hati-hati banget. Bagi saya melihat seperti ini banyak terjadi, dan bahkan tidak jarang saya juga menemukan beberapa orang yang sudah ditokohkan menjadi kiai pun juga praktek sholatnya seperti itu. Karena ini kurang jeli atau kurang paham ya. Jadi dia waktu salam pertama itu sebelum assalamualaikum belum selesai dia dadanya ikut berputar. Jadi berputar tidak lagi menghadap ke arah kiblat. Maka ini menjadikan itu sholatnya tidak sah. Baik. Terus kemudian tata cara untuk mengetahui arah kiblat atau tata cara untuk mengetahui kiblat itu dalam fikih itu ada 4 tingkatan. Ya. Ada 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama itu disebut dengan al-ilmu bin nafs, yaitu mengetahui sendiri secara langsung. Itu dengan cara misalnya dia bisa melihat Ka'bah, misal dia orang yang sehat matanya, dia bisa melihat Ka'bah, maka dengan seperti itu dia namanya al-ilmu bin nafs, dia melihat secara langsung. Atau misalkan dia orang buta, dia bisa juga dengan cara memegang Ka'bah. Tapi kalau sekarang itu ya sulit ya, sulit. Atau kemudian dengan cara melihat sebuah mihrab, ya, sebuah mihrab masjid misalnya, seperti misalnya Masjid Madinah atau mungkin Masjid Quba, yang mana mihrab itu pernah dibuat sholat oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan itu secara mutawatir ada bahasanya Kanjeng Nabi sholat di situ. Kayak misalnya mihrab Masjid Quba itu jelas Kanjeng Nabi itu sholat di situ, ya. Atau misalkan mihrabnya Masjid Nabawi itu juga jelas Kanjeng Nabi sholat di situ, ya. Maka ketika jelas seperti itu, maka otomatis itu mihrab yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Maka itu juga termasuk al-ilmu bin nafs. Jadi kita harus mengikuti pola seperti itu, ya. Atau misalkan ada korenah yang secara qat'iyah, korenah yang secara pasti bahwasanya itu
dia itu benar-benar ada korelasi pasti seseorang untuk menghadap ke arah kiblat. Allah alam nih koordinatnya seperti apa, saya juga kurang tahu secara pasti ini ya. Terus termasuk cara yang lainnya itu adalah dengan yang masuk kategori al-ilmu bin nafs itu adalah misalnya ada informasi dari orang yang maksum. Orang maksum ini maksudnya siapa ya? Nabi. Jadi Nabi menginformasikan kiblatmu tuh sini loh. Jadi kiblat kamu tuh arahnya sih sini. Atau ini dulu pernah terjadi suatu apa ya ceritanya, wallahu alam benar atau enggak ini saya nggak tahu ya. Pernah terjadi konflik di mungkin di Banten atau Batavia, wallahu alam saya nggak tahu. Kalau nggak salah antara Sayyid Utsman bin Yahya dan Kiai Nawawi Banten waktu beliau masih di Jawa. Itu tentang arah kiblat suatu masjid. Ini terjadi masalah konflik itu perbedaan pendapat. Satu mengatakan arahnya rada menceng sedikit gini, satu lagi mengatakan seperti ini. Nah ini lalu tiba-tiba Kiai Nawawi Banten tuh memanggil Habib Utsman bin Yahya ini untuk datang. Kalau nggak salah Habib Utsman bin Yahya ya, kalau nggak salah. Wallahu alam kalau ada Habib lain ini, seingat saya itu nama itu dengan Habib Utsman bin Yahya. Kemudian beliau ngajak siapa? Ngajak Habib Utsman bin Yahya, Kiai Nawawi untuk melihat ke arah mihrab. Setelah dilihat, Syekh Nawawi bilang itu loh di situ ada Ka'bah. Jadi seolah di muka syafah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tahu di depan situ sebenarnya kiblat itu sudah benar. Di mihrabnya itu sudah benar mengarah kepada apa? Kepada Ka'bah. Akhirnya Sayyid Utsman bin Yahya taslim kepada pendapat Kiai Nawawi Al-Bantani. Ini mungkin juga model kasyaf seperti itu juga mungkin masuk kategori al-ilmu bin nafs. Mungkin masuk kategori al-ilmu bin nafs. Wallahu alam bishawab. Terus yang kedua yaitu ikhbaru thiqah an musyahadah, yaitu informasi dari orang yang dipercaya, yang mana orang yang dipercaya tadi, orang yang thiqah tadi itu mendapatkan pengetahuan tentang kiblat itu dari melihat langsung. Jadi dari al-ilmu bin nafs. Jadi misalkan saya percaya pada si fulan namanya Umar, bahasanya arah kiblat itu ke sana. Nah, Umar ini tahu arah kiblat ke sana itu karena ilmu bin nafs. Maka ketika seperti itu saya percaya pada dia, maka itu termasuk kategori ikhbaru thiqah. Saya percaya pada informasi orang yang terpercaya. Misalnya si fulan tadi mengatakan ana usyahidu ainal ka'bah. Saya melihat ainul ka'bah. Misalnya seperti itu. Maka ketika seperti itu ya sudah. Sudah kalau itu saya boleh untuk mengikuti dia. Kalau memang dia orangnya adalah apa? Orangnya thiqah. Terus kemudian juga termasuk termasuk masuk kategori ikhbaru thiqah itu adalah mihrabnya orang muslim yang sudah sejak zaman lampau, sudah sejak zaman lama, ya. Dan itu ditentukan oleh orang-orang yang memang benar mengetahui tentang masalah kiblat. Dan sudah banyak puluhan bahkan mungkin ribuan atau ratusan orang itu sholat di situ ya menghadap ke situ. Nah, maka ketika seperti itu, mihrab yang seperti ini ya, di al-mihrab al-qadimah as-sabiqah al-mu'tamadah, ini juga masuk kategori kriteria ikhbaru thiqah an musyahadah. Itu masuk kategori ikhbaru thiqah an musyahadah. Maka ketika seperti itu ya sudah, kita bisa untuk mengikuti pola daripada ikhbaru thiqah an musyahadah tadi. Nah, yang repot itu adalah masjid-masjid yang baru. Nah, masjid-masjid yang baru ini bagaimana? Maka mungkin jadi informasi para pakar astronomi, pakar falak itu juga masuk kategori ikhbaru thiqah ini tadi. Nah, kalau seperti itu ya kita bisa untuk mengambil. Cuman permasalahannya dalam masalah istiqbalul kiblat ini, seseorang tidak boleh langsung memakai fase atau tingkatan yang nomor 2 sebelum dia mampu untuk melakukan tingkatan yang pertama. Misalnya gini, jelas kalau di sini kita nggak mungkin lah melihat Ka'bah itu nggak mungkin.
ya. Ada informasi dari orang yang maksum juga nggak mungkin. Maka otomatis mau tidak mau kita harus beralih kepada informasinya orang yang apa terpercaya. Baik. Terus kemudian yang nomor 3, dengan nomor 3 itu adalah al-ijtihad. Jadi al-ijtihad yaitu dia berusaha sendiri ijtihad untuk mengetahui arah kiblat dengan dalil-dalil yang ada. Dan itu dalil-dalil itu macam-macam. Misal dia melihat matahari, melihat arah angin, ya, dan yang lainnya. Nah, ini misalnya terjadi jikalau seseorang itu misalnya di tengah laut, dia nggak bisa tahu sendiri Ka'bah secara langsung juga nggak tahu jelas, maka level pertama al-ilmu bin nafas sudah jelas nggak bisa. Kemudian dia juga tidak menemukan orang thiqah yang memberikan informasi pada dia, maka mau tidak mau dia harus berijtihad, ya, dia harus berijtihad, ya. Terus nomor 4 itu adalah taklid, ya. Jadi dia taklid, manut, pokoknya manut tanpa pengetahuan sama sekali, ya. Dia manut terhadap seseorang yang dipercaya yang memang mengetahui dalil-dalilnya kiblat, kiblat. Bedanya apa nomor 4 dengan nomor 2 ini? Kalau nomor 2 itu kan kita akhirnya itu kan tahu sendiri, jadi kita punya ilmu, punya pengetahuan, kita dijodohi, oh seperti ini loh, arah kiblatnya ini, seperti ini. Kalau nomor 4 itu jelas pokoknya manut gitu aja, nggak tahu nih wah bener bos, pokoknya toko manut. Ya, pokoknya hanya manut gitu aja. Nah, itu nomor 4. Ada nomor 2 enggak? Ada informasi orang yang fiqh itu, ya kita punya ilmu tuh karena informasi itu. Nah, karena informasi tersebut. Jadi tidak hanya sekedar alut-alutan enggak. Ya. Kalau nomor 3 ini alut-alutan. Baik. Maka ketika seseorang kok sholat tanpa mengetahui arah kiblat seperti ini, ya, tanpa mengetahui arah kiblat seperti ini, maka ya kita namanya tidak sah. Jadi orang mau sholat itu pertama kali ketika jenengan berdiri itu jangan harus yakin dulu, oh arah kiblatnya ke sana. Dalil saya adalah masjid ini sudah lama dipakai jelas, atau misalnya dalil ini sudah ditetapkan oleh ulama ahli falak arahnya kiblat sudah jelas. Ya udah, berarti kita ikhbarus thiqah, kita mengetahui arah kiblat berdasarkan ikhbarus thiqah. Maka di sini betapa ilmu itu penting ya dalam masalah sholat, sekalipun tidak hanya sekedar pokoknya sholat, enggak. Jadi benar-benar harus tahu. Kecuali orang-orang yang memang justru malas untuk belajar, maka dia nggak tahu apa-apa ya, pokoknya ikutan aja. Itu maksudnya taklid tadi, ya insya Allah sah juga. Terus kemudian masalah menghadap kiblat ini wajib, hukumnya wajib menghadap kiblat ini. Tidak boleh orang itu sholat tidak menghadap kiblat. Ada 2 pengecualian. Jadi pengecualian seseorang itu sholat tidak menghadap kiblat, yaitu satu ketika orang tuh dalam kondisi syiddatul khauf, yaitu ketika dia perang sudah berkecamuk sehingga dia tidak mampu untuk sholat, baik itu perang melawan orang kafir ataupun melawan bughat, ya, jihad melawan orang kafir ataupun melawan bughat. Nah, ketika seperti itu seseorang boleh sholat walaupun tidak menghadap kepada kiblat, itu menghadap kepada kiblat itu nggak apa-apa. Disamakan dengan kondisi syiddatul khauf itu adalah jikalau seseorang ingin dibunuh orang lain. Misal jenengan tuh sholat, kemudian ada orang yang mencari ingin membunuh jenengan, ya, ingin membunuh jenengan, atau jenengan dikejar oleh hewan buas, ya. Sekiranya disitu kok jenengan kalau tidak lari maka jenengan akan dibunuh, diterkam dan yang lainnya. Ya maka sholat seperti ini tidak harus menghadap kepada arah kiblat, nggak apa-apa. Itu termasuk yang dirukhsah oleh ajaran Islam. Terus yang nomor 2 itu boleh tidak menghadap kiblat itu adalah di situ adalah ketika seseorang melakukan sholat sunnah dalam perjalanan. Jadi orang melakukan sholat sunnah dalam perjalanan, walaupun perjalanan itu pendek, nah, itu tidak apa-apa. Jadi dia melakukan sholat sunnah di perjalanan, gitu. Maka di situ
jenengan tidak apa-apa untuk apa? Misalkan untuk melakukan sholat sunnah dengan tidak menghadap kepada arah kiblat. Jadi walaupun itu waktunya atau jaraknya itu pendek, sekiranya di situ tidak wajib untuk apa? Jumatan. Maka di situ ketika seseorang kok sedang melakukan perjalanan, lalu kemudian itu lalu kemudian jenengan kemudian tidak menghadap kiblat, misalnya perjalanan itu ziarah atau perjalanan apalah yang seperti sekiranya perjalanan safarnya tuh safar yang mubah atau safar yang apa ya yang bukan maksiat ya, safar yang bukan maksiat ya. Maka ketika seperti itu ya udah seseorang boleh untuk tidak apa menghadap kiblat. Toyib di dua tempat ini seorang boleh untuk menghadap kiblat. Boleh untuk tidak menghadap kiblat. Di sini dikatakan seseorang boleh jadi walaupun di situ dia boleh untuk tidak menghadap kiblat, tapi dalam beberapa kondisi itu kalau bisa ya menghadap kiblat. Misalnya dia apa namanya itu pas dia sedang apa ya rukuk misalnya, rukuk dan sujud. Jadi dikatakan maka itu ya kalau bisa takbiratul ihram itu diusahakan kalau bisa ya menghadap apa kiblat. Lah kenapa kok dalam sholat sunnah kok boleh tidak menghadap kiblat? Karena kebutuhan untuk orang bepergian tuh ya memang banyak. Ya orang tuh ya kalau nggak pergi sama sekali itu ya kurang normal lah. Nah ini orang tuh boleh bepergian. Itu kebutuhan untuk bepergian, entah itu mencari nafkah, entah itu untuk sekedar refleksi atau relaksasi pikiran, ataupun mungkin sekedar untuk silaturahim, thalabul ilm dan yang lainnya, terutama pekerjaan itu yang paling banyak terjadi, itu kan sering sekali. Sehingga ketika nanti kok kemudian sholat sunnah kok diharuskan dalam kondisi menghadap kiblat, dan seseorang tidak boleh untuk sholat sunnah di dalam kondisi perjalanan, itu namanya ada satu bentuk apa ya, satu bentuk tadyik, jadi mempersempit. Sedangkan Islam tuh pengennya seseorang yang dalam setiap waktu diusahakan untuk apa? Untuk ibadah. Maka Islam memberikan rukhsah sedemikian rupa. Baik, cukup sekian dulu kajian kita pada siang hari ini. Semoga bermanfaat. Nanti insya Allah besok kita lanjutkan lagi dalam pembahasan masuknya waktu. Teruskan kita tetap dengan kafaratul majlis. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.